tahun Nabi SAW itu beliau mulai berniaga. Dan beliau SAW itu berniaga mengikuti masyarakat umumnya Mekah ke negeri Syam. Waktu itu tidak ada sumber penghasilan atau tidak ada sumber bisnis yang paling menjanjikan kecuali mengambil produk dari negeri Syam di utara Jazirah Arab. Dan mereka membawa barang itu ke Mekah. Nah umumnya masyarakat Mekah waktu itu kalau mereka bisnis mereka bawa uang kontan dari Mekah ke negeri Syam, baru belanja barang di sana, setelah itu membawa produk tersebut ke Mekah dijual. Beberapa bulan kemudian laku, pergi lagi ke negeri Syam belanja. Nabi SAW karena Allah berikan taufik punya strategi yang berbeda. Uang yang dititipkan kepada beliau amanah, yang dikasih kepada beliau, itu beliau belikan dulu produk Mekah. Produk apapun ada di Mekah beliau beli, beliau bawa ke negeri Syam. Orang semua bawa uang cash, dia bawa barang. Dijual di negeri Syam produk tersebut, kemudian ada untungnya. Kemudian beliau beli lagi produk dari Syam, dijual ke Mekah. Jadi double dibandingkan dengan masyarakat umumnya. Ini akhirnya membuat Nabi SAW dalam hitungan bulan saja, itu udah banyak sekali orang yang menitipkan uang kepada beliau. Setelah 3 tahun kurang lebih Nabi SAW berjalan berbisnis, barulah Khadijah radhiyallahu anha mendengar Nabi SAW, dan itu belum ada pikiran menikah pada saat itu, tapi Khadijah ini kebetulan termasuk orang terkaya di Mekah dan punya harta banyak, dan memang beliau karena wanita, maka beliau akhirnya menitipkan hartanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Pada saat sampai berita tentang Nabi SAW, maka Khadijah pun mencoba Nabi SAW dengan menitipkan harta. Dikasihlah harta. Ternyata dalam 1-2 kali saja perjalanan, Nabi SAW sudah membawa double keuntungan dibandingkan orang-orang yang lain yang diamanahkan oleh Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW dipercayakan oleh Khadijah untuk memegang hampir seluruh hartanya. Hampir seluruh hartanya dikasih kepada Nabi SAW. Pada saat satu perjalanan, Nabi SAW pernah jalan ke negeri Syam dan kebetulan ada pembantunya Khadijah ikut. Pembantu ini kemudian melihat perilaku Nabi SAW, ketenangannya, membawa barang, bagaimana beliau transaksi dengan orang dengan santun, laku semua barangnya. Dan ada kejadian aneh, pernah beliau dulu di bawah sebuah pohon, itu pohonnya kayak menunduk menutupi Nabi SAW. Dan itu dilihat oleh pembantunya Khadijah. Dan banyak perilaku yang lain dilihat oleh pembantu tersebut. Waktu dia pulang lalu dia berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, sungguh saya sudah lihat dari Muhammad sesuatu yang tidak pernah saya lihat dari orang. Dari akhlak, dari amanah. Bahkan ada yang aneh, setiap kali dia jalan saya melihat ada awan yang menaunginya. Dan kalau dia duduk di bawah sebuah pohon, pohon pasti melindunginya, menutupi dia supaya tidak kena panas. Maka saya sarankan engkau menikah dengannya." Jadi saran dari pembantunya Khadijah tadi. Lalu Khadijah berkata, "Kalau seandainya memang Muhammad terfikir untuk itu, maka saya tidak menolak." Maka ditanya, pembantu ini lalu datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Hai Muhammad, apakah engkau mau mendapatkan kecantikan, kekayaan, serta kehormatan?" Nabi SAW sudah paham, ini maksudnya disuruh menikah. Waktu itu Nabi SAW juga sudah punya penghasilan. Karena dari bisnis yang beliau jalankan ini, itu sudah ada uang sendiri gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Siapa yang kau maksudkan?" Lalu kata pembantunya, "Khadijah." Khadijah kebetulan terkenal orang yang sangat menjaga fisiknya, amanahnya, kecantikannya terkenal luar biasa kan di masyarakat, dan cukup banyak orang yang melamar Khadijah tapi ditolak. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Baiklah, kalau Khadijah mau, maka saya juga mau." Disampaikanlah kepada Abu Talib, kemudian dengan Waraqah bin Naufal juga, ya ini sepupu daripada Khadijah, dan mereka sepakat, maka menikahlah keduanya. Pada saat itu umur, memang Nabi SAW dalam riwayat-riwayat yang lebih banyak diangkat oleh para ulama, umur 25 tahun. Jadi setelah 4 tahun berbisnis, harta Khadijah, barulah Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Dan waktu itu umur Khadijah 40 tahun. Cukup banyak athar yang mengangkat, tapi ini semua karena tidak sahih, maka tidak kita bahas ya. Ada yang mengatakan Allah Azza wa Jal memberikan keawet mudaan kepada Khadijah. Karena dengan umur 40 tahun pun, itu Khadijah masih bisa melahirkan untuk Nabi SAW 6 orang anak. Nanti akan ada 2 laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah. Walaupun anak Nabi SAW 7 ya, karena anak yang satu namanya Ibrahim itu dari istri yang lain namanya Maria. Maria Qibtiyah, ada seorang wanita budak yang dihadiahkan dari Mesir, kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Kemudian ada 4 anak perempuan Nabi SAW yang masyhur, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, dan Fatimah. Ini semua dari Khadijah dan semuanya masuk Islam tentunya. Baik, setelah menikah dengan Khadijah,
Maka Nabi SAW makin mengembangkan usahanya. Dan perlu anda ketahui, Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah ini, beliau memberikan mahar Khadijah itu 20 ekor unta. Satu ekor unta, kalau kita hitung harganya sekarang sekitar 20 juta rupiah misalnya. Kan sapi saja sudah 10 jutaan atau lebih. Unta lebih mahal gitu kan. Kalau 20 juta kali 20, itu 400 juta yang dikasih oleh Nabi SAW di zaman itu. Dan itu hanya sekedar mahar saja. Apa itu mahar? Mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan mempelai laki-laki pada saat dia ijab kabul. Itu mahar. Beda dengan biaya acara perkawinan umumnya gitu kan. Tapi ini diberikan oleh Nabi SAW. Ini juga sekaligus membantah banyaknya orientalis. Orientalis ini orang-orang barat yang belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam. Mereka mengatakan Muhammad sengaja nikah dengan janda kaya karena hidupnya miskin. Dan ingin membiayai hidupnya. Padahal sebenarnya salah. Nabi SAW saja memberikan mahar sampai 20 ekor unta. Dan beliau SAW setelah menikah pun tetap membisniskan uang Khadijah. Membisniskan uang tersebut. Ada juga sebuah kisah di sini. Kalau anda ingin tahu kenapa Nabi SAW diberikan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, ada alasannya. Nabi SAW sebelum menikah dengan Khadijah sudah berbisnis. Dan ada beberapa produk beliau di Mekah waktu itu, beliau sempat tawarkan di pasar Ukkaz namanya. Kalau kita dulu, sekarang juga sudah dihilangkan ya, di Mekah itu. Itu dulu wilayah pasar memang Ukkaz namanya, zaman Quraisy. Memang sudah pasar dari dulu gitu. Yang saya ketahui seperti itu ya, Allahu alam. Yang jelas di sini, Nabi SAW pernah berdagang di situ dan ada satu orang dari luar kota Mekah masuk beli barang Nabi SAW. Waktu sudah dibeli barang tersebut, maka orang itu berkata, "Hai Muhammad, saya titip dulu barang saya ini, saya akan tawaf." Baiklah, orang itu pergi tawaf. Kemudian setelah tawaf dia lupa kalau dia belanja barang Nabi SAW, lalu dia pulang ke kampungnya. Kapan dia ingat? 3 hari kemudian. Setelah 3 hari dia kembali ke Mekah, kemudian dia cari. Dia datang ke pasar Ukkaz, ternyata dia temukan Nabi SAW masih kondisinya seperti 3 hari lalu. Berdiri jaga barangnya nggak pindah-pindah. Karena menjaga amanah itu. Maka tersebarlah berita Muhammad sangat jujur. Itu sudah dapat julukan Al-Amin. Salah satu riwayat yang menyebutkan ini sebabnya. Ada juga beberapa sebab-sebab yang lain. Tapi yang jelas ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Setelah menikah dengan Khadijah, berjalanlah hidup beliau seperti biasa. Dan sementara menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, hidup beliau sangat bahagia dan beliau juga mendapatkan 6 orang anak. حياتي قبل الحلقات في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقات.